Bapa, dari ketinggian tatamu Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di dunia. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu, Bapa. Bapa, dari ketinggian tatamu Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu, Bapa, dari ketinggian. Bapa, dari ketinggian tatamu Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Bapa yang kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Bapa, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Ya Tuhan, terindah dalam hidupku,
bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, jika bukan Tuhan yang memelihara kami, keadaan kami tidak seperti sekarang. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu karena tangan pemeliharaan-Mu yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada. Keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih, kami semua terima kasih. Bapa, ampunilah semua ketidaktepatan kami. Jika masih ada hal yang tidak patut yang ada dalam hidup kami mohon ampun ya Allah Bapa di surga. Bapa, kami rindu, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu, kami mau agar kami hidup hanya untuk kesukaan hati-Mu, melakukan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu Bapa Yahweh Elohim Israel. Ini menjadi kerinduan kami, dan kami mohon kepada Bapa agar kami sungguh-sungguh dapat hidup menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Kami mohon Bapa, benar kami hidup hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami memilih jalan ini, dan terus kami berjuang oleh pertolongan Roh Kudus. Kami dapat menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Kami komunitas doa pagi ini, peserta doa pagi ini, pimpin kami Bapa. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Itulah kehormatan, itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan Bapa, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa di surga, rindu hati kami selalu menyenangkan-Mu.
berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu ya Allah Israel. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang merancang kami untuk hidup berkenan di hadirat-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. terima kasih kami jadi anak-anak-Mu. Kepadamu Bapa Yang Engkau kasihi, yang Engkau rancang agar kami sempurna seperti-Mu Bapa, serupa dengan Yesus. Allah Israel, Bapa di surga, haleluya, amin. Ya Bapa, dari ketinggian tata-Mu Engkau melihat semua insan manusia. Dari ketinggian tata-Mu Engkau melihat semua anak-anak-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu kami berkenan. Haleluya, haleluya, Bapa di surga, betapa bahagia menjadi anak kesukaan-Mu. Betapa bahagia dapat menyenangkan-Mu, melayani Engkau Bapa, melakukan yang Kau ingini, melakukan yang Engkau kehendaki Bapa. Mulai saat ini Bapa, kami menjadi anak-anak Bapa yang sungguh-sungguh berkenan. Oleh pertolongan-Mu Bapa, kami dapat melakukan kehendak-Mu. Oleh pertolongan Bapa, kami dapat mengerti rencana-Mu dan menyelesaikan bagi kerajaan-Mu Bapa. Ya Allah Israel, Elohim Yahweh, haleluya. Tuntun kami Bapa, tuntun kami Tuhan.
semua Bapa. Jika ada hal yang belum berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami Tuhan. Amin. Jika ada dosa, jika ada hal yang tak patut dalam hidup kami Tuhan, ada siapa haleluya, haleluya, amin Bapa, amin Tuhan. Selidikilah kami Tuhan. Amin. Amin Bapa kami, Bapa Yahweh Elohim Israel. Jika masih ada dosa, kesalahan, atau kebiasaan yang kami lakukan yang itu tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Tonata syahimu atas gero. Bapa Yahweh Elohim Israel, kami sungguh-sungguh rindu hidup menyenangkan Engkau. Kiranya Engkau temukan Bapa, hidup kami berkenan di antara manusia. Kami mohon Bapa, tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Ya Bapa, beri aku mengerti. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia
hadapan. Aku layak di hadapan. Aku layak Tuhan, aku layak di hadapan-Mu. Periksa diriku, dalam pandang-Mu. Jika ada dosa, Bapa,
telinga yang berbau harum, seperti simfoni yang indah manis kau dengar ya Bapa. Menyenangkanmu selalu Bapa Yahweh, menyenangkanmu Bapa, menyenangkanmu Bapa, selalu menyenangkanmu Bapa Yahweh, menyenangkanmu Bapa. Betapa indahnya kami hidup bisa menyenangkan Engkau dalam segala perkara dimanapun kami berada ya Bapa. Amin, amin Bapa. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa, beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban di hatimu. Tuhan, aku minta. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa, beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban Allah dalam hatiku, seperti beban di hatimu. Jadikan tanganku sebagai tangan-Mu, jadikan mataku sebagai mata-Mu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Jadikan tanganku, amin. sebagai tanganku, dan mataku,
jadikan mataku sebagai matamu, sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaanmu, semua hanya bagi kerajaanmu, Allah Bapa, rindu hatiku Bapa sungguh miliki hatimu Bapa, menterjemahkan perasaanmu, jadikan kami alat peragaanmu, selagi kami memiliki kesempatan, ubahkan kami Bapa, Allah Israel Elohim Yakub. Betapa elok indahnya kepada siapa Engkau mempercayakan perasaanmu Bapa. Kami membuka hati kami, membuka seluruh kehidupan kami untuk menjadi bejana-Mu ya Tuhan, menterjemahkan perasaanmu Tuhan. Halaina syahid kamdono marika kila mama syala anata hino bersih amir dahulu kinata sakit Tuhan, biar kami menterjemahkan perasaan-Mu. Osanahina masahina rakulo idorono kandi. Biar kami menterjemahkan perasaan-Mu, mewujudkan, mengekspresikan perasaan dan pikiran-Mu Bapa. Kami membuka hati dan seluruh kehidupan kami menjadi bejana-Mu ya Allah Bapa. Rasuki kami, penuhi kami dengan Roh Kudus ya Allah Bapa. Penuhi kami Bapa dengan hidup-Mu.
melakukan sebelum kesempatan ini berlalu. Haleluya. Amin. Amin. Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh anugerah-Mu Bapa, kami dapat menerjemahkan perasaan-Mu, mewujudkan, mengekspresikan perasaan pikiran dalam kehidupan kami. Jadikan kami bencana-Mu, penuhi kami Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Penuhi bencana kami, bencana jiwa kami dengan Roh-Mu, dengan Engkau sendiri Bapa yang Turana Syahina Kepoto Hamarana. Haleluya, 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 haleluya. Amin Bapa. Tuhan, aku rela mengosongkan bencana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bencana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Semua hasrat pribadiku. Lord Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah saat ku pulang. Saat ku
kerasan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu, dapat ku memandang Engkau Tuhan, ku memandang dapat ku memandangmu Tuhan, dapat ku memandang wajahmu. Bapa kami, Haleluya, nama syadana nama haleluya. mengenakan perasaanmu Bapa Yakub, Haleluya, nama agar dalam segala hal Haleluya. Bapa Haleluya, nama kasyadana nama seperti Yesus putramu, kirana nama Bapa kami, Haleluya. haleluya, Haleluya, Bapa. terpujilah namamu Kita maka syadara oleh pertolonganmu Bapa. Haleluya, Rabaka syadara maka sadara Perasaan pikiran dikenakan oleh Yesus mulai hari ini Bapa, 1 Februari 2024. Ini para Sekarang ya Bapa, kami mau mendengar firman. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti doa pagi pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami diubahkan dari hari ke hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, biar kami mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mendengar firman-Mu, buat kami mengerti apa yang Kau kehendaki harus kami lakukan. Berbicaralah kepada kami, berkata-katalah Bapa. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, siapa yang bisa mengalahkan iblis? Siapa yang bisa menaklukkan iblis di dalam hidupnya? Hanya mereka yang benar-benar mengenakan kehidupan Yesus, saudaraku. Yang benar-benar bisa mengenakan Yesus di dalam hidupnya. Saya bacakan 2 ayat yang dapat memberkati kita, saudaraku. Di dalam Roma 13 ayat 12 dan 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan
dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dalam banyak ayat Alkitab kita membaca bahwa dunia makin gelap. Tetapi di sini ayat firman Tuhan mengatakan hari sudah jauh malam. Artinya sudah melewati tengah malam. Dan telah hampir siang, matahari mau terbit. Konteks ayat ini beda dengan ayat-ayat yang sering kita jumpai di dalam Alkitab, di mana dunia makin gelap, makin memasuki kegelapan. Tetapi yang tidak dimaksudkan oleh ayat ini bahwa kegelapan akan berlalu dan terang siang akan datang. Artinya Tuhan akan datang dan menghakimi perbuatan manusia. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jangan ada perbuatan yang kita lakukan, yang kita malu kalau sampai orang melihat atau mengetahuinya. Jika ada, pasti itu sesuatu yang tidak patut kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Dulu banyak yang kita lakukan, saudaraku, kemunafikan dan dosa-dosa yang kita tidak ingin orang melihat atau mengetahuinya. Tetapi kita mau berjalan dalam terang. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita bersedia dilihat dan diketahui orang. Karena memang semua yang kita lakukan akan dibuka di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Karenanya marilah kita hidup sopan, demikian firman Tuhan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, dalam perselisihan dan iri hati. Ya, termasuk dendam, kebencian, benci, usaha untuk melukai orang, merusak nama baik orang. Jangan kita lakukan. Kalau kita melihat saudara kita salah, kita tegur dengan kasih supaya dia sadar dan bertobat. Tetapi memang kenyataannya tidak banyak orang yang mau menjadi saudara dan bisa dijadikan saudara. Kalau salah ya saudara, kita tidak bisa tegur lagi. Karena geram, benci, ya beringas. Nah ini yang tidak bisa kita sentuh. Dan ini biar Tuhan yang akan menegurnya sendiri. Nah kembali ke pokok masalah saudara. Kita mari belajar dari menit ke menit. Tidak ada yang kita lakukan yang tidak patut, yang tidak senonoh. Jangan kita buat sesuatu yang kita malu kalau orang tahu atau melihatnya. Jangan. Pasti kita bisa mendesain hidup kita, mengatur hidup kita, menata hidup kita untuk selalu berbuat apa yang patut, saudaraku. Nah, untuk itu ayat yang ke-14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakan Yesus. Kalau kita mengenakan hidup Yesus, tidak ada sesuatu yang salah. Kita tidak akan keberatan orang melihat dan mengetahui apapun yang kita lakukan kalau kita mengenakan kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, saudara.
Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita jika kita sungguh-sungguh berkerinduan untuk mengenakan hidup Yesus. Pasti kita bisa. Kita membayangkan betapa indahnya kehidupan yang mengenakan hidup Yesus, yang dalam segala hal yang kita lakukan tidak bercela, tidak melukai orang, tidak menyakiti sesama, menyenangkan hati Bapa di surga. Betapa indahnya hidup seperti itu. Dan jika kita serius melakukannya, Roh Kudus pasti menolong. Dan jika kita mencapai kehidupan seperti itu, setan tidak bisa sentuh kita. Tidak ada pangkalan iblis menguasai kita. Tidak ada lagi. Nah, kita harus terus bertumbuh untuk mencapai kehidupan seperti ini. Semaksimal mungkin kita lakukan. Karena terus terang ya saudara, banyak orang tidak maksimal. Dulu kita juga tidak maksimal. Sekarang kita mau maksimal. Jadi apapun kita lakukan demi supaya kita bisa mewujudkan kehidupan seperti kehidupan yang dikenakan Yesus. Membaca Alkitab, berdoa, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah, supaya kita bisa mendapatkan impartasi penularan spirit yang bagus. Tidak menonton, tidak melihat apa-apa yang tidak patut kita lihat yang bisa merusak roh spirit gairah kita. Itu yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita lalai, kita teledor. Kita berkata sebentar saja lihat ini, sebentar saja mendengarkan itu. Sebentar, tapi lama-lama jadi lama. Lama-lama jadi panjang. Tanpa kita sadari merusak kita, saudara. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita bisa menit ke menit menjaga pikiran. Menit ke menit menjaga hati. Menit ke menit menjaga telinga dan mata kita. Dengan demikian kita baru bisa sungguh-sungguh mengenakan Yesus. Kenakanlah Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Selagi kita masih punya kelenturan hati, bisa mengenakan kehidupan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, mari kita gunakan kesempatan ini. Yang saya pahami, saudara, ada saat di mana seseorang tidak memiliki kelenturan hati, dia tidak sanggup lagi mengenakan hidup Yesus. Bertahun-tahun hidup dengan pola berpikir anak dunia, bertahun-tahun hidup dengan cara hidup anak dunia, tidak akan sanggup lagi mengenakan cara hidup anak-anak Allah. Ini saudaraku sekalian yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara, menjadi berkat bagi saudara dan bisa mengubah saudara sejak pagi ini. Ayo, saya juga sudah mendoakan hal ini. Saya juga mau berjuang. Kita bersama-sama berjuang. Inilah pesan Tuhan untuk kita pagi ini. Amin. Saudaraku sekalian, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita akan mengikuti, ya saudara, pagi ini hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 ada doa dengan hamba-hamba Tuhan jam 8 pagi. Saudara bisa mengikuti nanti lewat Truth ID, kita doa bersama ya saudaraku. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, ya ini acara-acara khusus ya saudara. Rabu hari ini yang biasa tidak ada doa pagi, ada doa pagi jam 8 nanti ya lewat Truth ID. Dan hari Sabtu nanti ada seminar monoteisme dari jam 10 sampai selesai di Mall Arta Gading. Ya, biasanya 2 sesi. Ya hari Sabtu ini
kita akan mendengarkan firman Tuhan, monoteisme yang luar biasa menakjubkan, percaya, menakjubkan dan mengubah hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.